Kalau lo bro berasa sulit untuk menemukan kedamaian di dalam diri, mungkin video kali ini akan cukup membantu lo untuk menemukan hal tersebut. So, stick around! Perkenalkan, gue Amal Katiri dan gue adalah seorang blogger yang menulis topik berkaitan dengan perkembangan diri. Langsung aja kita masuk ke dalam pembahasan. Kedamaian diri itu bro, itu bukan sesuatu yang bisa kita beli. Tapi hal tersebut bisa kita bangun, dan membangunnya dengan cara apa? Dengan cara membangun kebiasaan. Kebiasaan pertama yang harus lo bangun adalah belajar untuk bersyukur. Kalau lo tahu Oprah Winfrey, dia sangat dikagumi dan menginspirasi banyak orang. Oprah itu mengatakan, bersyukur atas hal yang kalian miliki dan kalian akan mendapat lebih banyak lagi. Dan jika kalian terlalu fokus sama hal yang gak kalian miliki, maka selamanya kalian gak akan pernah merasa cukup. Lo nyadar gak sih? Kadang kita itu stres karena kita terlalu mikirin hal yang gak kita miliki. Sampai-sampai kita lupa bro. Kalau kita masih dikasih kesehatan, kita masih dikasih orang tua, dan kita masih punya pekerjaan. Kalau lo bro terlalu mikirin apa yang orang lain punya dan yang gak lo punya, wajar kalau diri lo itu gak berasa damai. Kedamaian itu bro lo dapat, itu bukan pada saat lo melihat keluar diri, tapi ketika lo melihat ke dalam diri. Kalau lo tahu orang terkaya, orang terpinter, dan orang tercantik, mereka masih membandingkan apa yang mereka miliki dengan orang lain. Percaya bro, jawabannya cuma satu, mereka nggak akan pernah merasa cukup. Mungkin penjelasan gue lo anggap bullshit, nggak penting, dan nggak bakal lo denger. Tunggu dulu bro, ternyata ada salah satu pernyataan di situs Harvard Health Publishing yang mengatakan bahwa rasa syukur itu secara kuat dan konsisten berkaitan dengan kebahagiaan yang lebih besar. Kalian akan jauh lebih bahagia ketika kalian membangun kebiasaan bersyukur atas hal yang kalian miliki. Kebiasaan kedua adalah menerima apapun yang terjadi. Kalau lo nggak nerima diri lo atas hal yang terjadi di hidup lo, hampir mustahil bro, lo akan berdamai dengan diri lo sendiri. Banyak hal di hidup kita itu terjadi di luar kontrol kita. Kesehatan, kekayaan, kematian, itu bukan hal yang bisa kita rubah. Kita hanya mampu berusaha dan berencana, sisanya entah itu berhasil ataupun gagal, yaitu di luar kuasa kita. Keresahan itu timbul saat kita mengharapkan semua hal itu harus terjadi sesuai dengan keinginan kita. Pokoknya, gue harus dapet tuh promosi jabatan. Pokoknya, si doi itu harus jadi pacar gue. Pokoknya, gue harus diterima ujian masuk PTN. Pertanyaannya bro, apa mungkin kalau kita mengharapkan semua hal yang terjadi berdasarkan keinginan kita, hal tersebut akan membuat kita merasa damai? Ada salah satu kutipan dari Mandy Hale yang mana ia adalah seorang blogger. Ia bilang kalau kebahagiaan adalah ketika kita tidak memaksakan hal yang kita pikirkan harus terjadi semestinya dan merayakan apapun yang nantinya akan terjadi. Kalau memang view di channel YouTube gue dikit, ya udah, gue harus bisa menerima apa adanya. Tapi bukan berarti gue nggak bisa merubahnya. Gue tetap bisa berusaha, tapi gue harus bisa menerima apapun hasil akhirnya. Kebiasaan ketiga adalah fokus sama diri sendiri. Pernah gak bro, lo berada di fase hidup ketika lo ingin merubah seseorang sampai-sampai lo lupa untuk merubah diri lo sendiri? Gue yakin hampir semua dari kita itu pasti pernah ngerasainnya. Orang lain bro, itu gak akan bisa kita rubah. Dan satu-satunya hal yang bisa kita rubah itu adalah diri kita sendiri. Poinnya gini bro, kalau lo mau bantu orang, dan kalau emang orang tersebut nggak mau lo bantu, ya udah, jangan buang-buang waktu lo karena lo akan pusing sendiri. Urusin aja urusan lo, nggak usah terlalu mikirin orang lain. Orang lain itu punya jalannya sendiri, tujuannya sendiri, dan caranya sendiri. Dan kalau masih fokus untuk merubah orang bro, percaya bro, lo akan lupa untuk merubah diri lo sendiri. Orang lain itu nggak bertanggung jawab atas kedamaian diri lo. Dan lo juga nggak bertanggung jawab atas hidupnya. Ada salah satu pernyataan dari Bruce Lee yang gue suka banget. Dia bilang,
Gua di dunia itu bukan untuk memenuhi harapan orang lain, dan orang lain di dunia itu bukan untuk memenuhi harapan gua. So, kalau lo pengen berharap untuk merubah kehidupan lo, berharaplah sama diri lo sendiri. Kebiasaan yang keempat adalah memilih lingkungan pertemanan yang sehat. Jangan kalian pikir lingkungan pertemanan kalian itu tidak mempengaruhi kedamaian diri. Mau tenang apapun diri lo bro, tapi kalau lo dikelilingi sama orang yang suka ngeluh, yang meremehkan diri lo, dan gak pernah menghargai diri lo, ya kemungkinan besar lo gak akan bahagia. Jim Rohn, yang mana ia adalah seorang motivator Amerika, ia mengatakan kalau kita adalah refleksi dari 5 orang yang sering kita habiskan waktu dengannya. Kita ini bro sebenarnya itu cerminan dari lingkungan pertemanan kita. Kita bergaul sama teman yang optimis, ya kita bakal optimis. Kalau kita bergaul sama orang yang pesimis, ya kita juga bakal pesimis. Dengan siapa kalian berteman itu benar-benar akan mempengaruhi kedamaian diri kalian. Hidup ini itu pilihan. Lo mau memilih teman yang bisa membuat lo bahagia atau sebaliknya. Pesan bijak dari gua nih bro, lo denger. Jangan pernah lo menganggap pertemanan lama lo itu menunjukkan pertemanan yang berkualitas. Kualitas pertemanan itu baru bisa dilihat dari seberapa senang diri lo, dari seberapa nyaman diri lo, dan seberapa damai diri lo ketika lo menghabiskan waktu dengan mereka. Kebiasaan kelima adalah ekspektasi yang realistis. Memiliki ekspektasi itu boleh bro. Yang nggak boleh kalau ekspektasinya itu terlalu tinggi alias nggak realistis. Coba aja bro lo bayangin, ketika lo berharap bos lo bisa memberikan promosi jabatan tanpa ada achievement yang dapat lo berikan ke perusahaan, pertanyaannya bro, kira-kira mungkin nggak lo bakal dapat? Ya kemungkinan enggak kan? Kadang aja bro, kita udah banyak achievement, kita masih nggak dapat promosi jabatan. Poinnya bro yang gue maksud, semakin lo berharap semua hal berjalan sesuai dengan keinginan lo, semakin besar juga rasa kekecewaan yang akan lo rasain. Lo nyadar gak sih bro, kebanyakan orang itu membuat kita kecewa, dan paling enggak nih bro ya, kita bakal sedikit kecewa ketika kita nggak berharap terlalu banyak ke mereka. Billy Watterson, yang mana ia adalah seorang penulis komik, ia bilang bahwa hidupnya itu jauh lebih mudah ketika ia berharap tidak terlalu banyak. Harapan yang gak realistis dan gak pernah kita cross check kadang hanya membuat kita terjatuh di lubang yang sama. Dan bila harapan tersebut dikelola dengan baik, paling enggak rasa sakitnya itu enggak sebesar rasa sakit ketika lo berharap terlalu tinggi. Terima kasih untuk kalian yang udah nonton video gue kali ini, dan jika kalian ngerasa video ini bermanfaat, jangan lupa untuk di like, subscribe, share, dan juga komen. Semoga 5 tips ini itu dapat membuat kehidupan kalian menjadi jauh lebih damai. So thank you once again, gue Amal Katiri, and I'll see you next time.